Selamat sore sahabat pemirsa. Terima kasih udah hadir di podcast Bincang Usaha. Bersama saya Rino Gusman di sini. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa Muhammad Dafa, mahasiswa yang sangat berprestasi yang akan bercerita kisahnya dan juga apa kiat-kiat menjadi mahasiswa yang berprestasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat sore Dafa. Apa kabar Dafa? Selamat sore Pak Rino Gusman. Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih ya. Dafa, sebelumnya kita tegur dulu ya pemirsa ya di sini ya. Siap Pak. Oke. Di sini kita terima kasih yang udah hadir nih teman-teman nih, sahabat-sahabat semua, Mas Dito, Mas Arman, Bundew. Oh, Bundew ini nih, Mbak Utin nih, Mbak Utin. Makasih Mbak Utin udah hadir. Mas Musfar Japaranase, Pak Bungawan. Ini teman saya nih, Om Acong nih, ya. Terima kasih udah hadir. Mbak Ayu, ini sahabat saya, Mas Rio, Mbak Wiam Ferdiansyah, Mbak Dwi Rahmadani, Big Breakfast, Mbak Devia Fandi. Oke, terima kasih ya udah hadir. Kita dengerin ya tentang ceritanya Mas Dafa nih. Mas Dafa nih hebat banget. Kenapa kita undang? Karena dia ini adalah seorang mahasiswa yang sangat-sangat berprestasi. Udah banyak deh nanti ceritain ya Dafa ya. Banyak bener itu apa? Dia sering lomba debat di mana-mana dan sering menang. Ya, nanti kita ngobrol sama Dafa ya. Oke. Dafa tolong ceritain dong diri Dafa nih sebagai mahasiswa yang buat Om Dino sih hebat sih, sangat berprestasi. Boleh tolong ceritakan Dafa? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bapak Rino Gusman dan keluarga beserta para pemirsa yang telah hadir di live Instagram pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Dafa Alfandi. Sekarang sedang menempuh semester 7 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dan sekarang saya selain sedang sibuk mengerjakan skripsi, juga masih mengurus organisasi, Pak. Kebetulan saya juga menjadi bagian dari organisasi riset ya di Fakultas Hukum. Namanya itu FKPH, Forum Kajian dan Penelitian Hukum. Saya membawahi di bagian bidang penelitian. Jadi sekilas mengenai bidang penelitian, Pak. Jadi di bidang penelitian itu tugas pokok ataupun fungsinya adalah membawahi perihal perlombaan dan juga mengeskalasikan tingkat keprestasian di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Jadi kesibukan saya skripsi dan juga mengurus organisasi Pak saat ini Pak. Luar biasa, banyak banget aktivitasnya Dafa. Kapan belajarnya Dafa? Hebat. Oke, Dafa, saya mau nanya dong. Tadi kan Dafa udah cerita banyak banget tuh yang Dafa kerjakan kan. Apa yang boleh tahu nggak? Apa Dafa cerita aja apa yang Dafa rasakan sebagai anak yang berprestasi? Kalau buat Om Dino bilang sih Dafa sangat berprestasi. Gimana rasanya Dafa? Banyak achievementnya gitu. Gimana rasanya, deg-degan, pede atau gimana? Coba ceritain. Oke, baik Pak Rino. Jadi sebelumnya saya ketika masuk ke Fakultas Hukum ya Pak, saya nggak punya ekspektasi yang berlebihan. Saya cukup menjadi mahasiswa biasa saja, IPK-nya aman dan juga bisa lulus tepat waktu. Itu target awal saya itu seperti itu saja, tanpa ada ekspektasi yang seperti menjadi mahasiswa berprestasi dan sebagainya macamnya. Cuman kemudian saya ketika mulai menjajaki semester 2, saya mulai mencoba untuk masuk ke dalam dunia kompetisi. Nah, ketika saya rasakan berkompetisi di semester 2 ya, antar perguruan tinggi, itu saya sangat merasakan bahwasanya tingkat kompetitifnya itu sungguh besar dan menantang. Nah, justru Pak, fakta menariknya Pak, saya pertama kali ikut lomba atau terjun lomba di semester 2, saya kalah terus Pak, kebetulan. Belum pernah menang sama sekali. Kalah terus. Nah, sempat ada sedikit perasaan ingin menyerah dan berpikir kalau misalkan sepertinya ini bukan bakat saya. Nah, cuman alhamdulillah ada salah satu kakak tingkat ya yang kemudian menjadi mentor saya, namanya Kak Rama Halim ya, sekarang sudah menjadi legal counsel ya, kebetulan sudah lulus. Nah,
kalau misalkan di awal-awal itu kalau misalkan lomba kalah itu biasa, itu hal yang biasa, itu hal yang normal. Nah justru karena misalkan kita sudah terbiasa kalah, kita mengetahui kira-kira kompetensi kita tuh sudah sampai sejauh mana. Dan itu merupakan menurut saya pribadi Pak, merupakan hal yang sangat penting ya Pak, daripada kita terburu-buru nanti bisa ingin mendapatkan juara 1. Yang penting kita tahu dulu bahwasanya kompetensi ataupun kemampuan kita bisa meningkat tahap per tahap. Insya Allah nanti juara 1 tinggal menunggu waktu Pak. Kalau misalkan kita terus konsisten dan terus belajar. Seperti itu Pak. Luar biasa. Jadi drive-nya kuat sekali ya Dava ya. Nggak di awal itu tujuannya bukan jadi juara-juara di kompetisi, jadi anak yang paling pintar di sekolahnya, tapi ya udah yang penting kuliah bisa lulus tepat waktu. Tapi ternyata jalanin aja lomba-lomba, ternyata menang nggak langsung juara 1, tapi bertahap ya Dava ya. Hebat Dava. Iya Pak. Dava umurnya berapa sih Dava? Kok masih muda udah jadi juara? Umur berapa sih Dava? Saya sekarang 21. Insya Allah nanti di tanggal 13 November 22 Pak, ulang tahun Pak. 13 November. 22. Hebat ya. Om Dino bangga banget nih Dava nih, pinter banget Dava. Makasih Pak. Oke Dava, boleh cerita nih buat Om Dino sama teman-teman pemirsa di sini, apa yang dimaksud dengan motivasi untuk berprestasi? Jadi bukan motivasi untuk belajar aja, motivasi untuk berprestasi. Artinya melebihi daripada yang normal gitu. Gimana? Apa yang motivasi Dava? Apakah karena sayang sama orang tua atau kasih pembuktian sama orang tua? Apa yang memotivasi Dava? Oke, baik, terima kasih Pak. Untuk motivasi sendiri itu berangkat dari keresahan saya Pak. Saya ketika masuk ke dunia perkuliahan, saya melihat mahasiswa saat ini ya Pak, yang saat ini itu hadir, itu mereka ingin besar karena nama kampusnya Pak. Tidak seperti dulu kalau misalkan harusnya mahasiswa yang membesarkan nama kampus. Tapi sekarang saya melihatnya terbalik. Mahasiswa ingin besar karena nama besar dari kampusnya. Jadi ketika dia sudah masuk universitas yang dia tuju atau yang dia targetkan, udah habis itu nggak ada target apa-apa, nggak ada target yang besar untuk diri dia sendiri. Nah itu pertama dari keresahan saya Pak. Nah karena melihat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini masuk ke 5 besar ya Pak, 5 besar sekolah hukum terbaik di Indonesia, saya punya keinginan ataupun punya goals kalau misalkan dengan prestasi-prestasi yang saya sumbangkan, begitupun dengan yang teman-teman saya sumbangkan juga, itu bisa mendongkrak nanti peringkat FAUB bisa menuju ke 3 besar Pak. Karena sejauh ini masih di peringkat 5 besar. Nah, syukur-syukur nanti bisa menyalip FHUI Pak. Itu kan FHUI masih yang nomor 1 saat ini. Walaupun dengan menyumbang prestasi dan lulusan yang terkemuka lah di dunia korporasi ataupun di dunia firma-firma hukum. Jadi itu bermula dari keresahan saya Pak dengan kondisi mahasiswa saat ini. Kemudian yang kedua Pak, saya melihat kalau misalkan esensi dari mahasiswa itu cuma secara garis besar ada 2 Pak Dino. Yang pertama itu adalah kemampuan untuk berpikir ya, atau bahasa lainnya adalah dialektika. Kemampuan yang kedua itu adalah kemampuan untuk berbicara atau beretorika. Nah, dengan 2 ini kemudian saya asah Pak, saya asah melalui lomba. Karena dengan lomba-lomba yang saya ikuti, saya pertama pasti menulis dulu. Menulis sebuah karya tulis ilmiah tentangnya isu hukum, entah hukum pidana, hukum ekonomi dan bisnis, hukum agraria dan sebagainya macamnya. Kemudian nanti pasti di babak akhir saya harus mempertanggungjawabkan hasil karya tulis ilmiah saya dalam bentuk presentasi di hadapan dewan juri. Jadi melalui perlombaan ini saya bisa mengasah 2 atribut utama tersebut Pak. Biar nanti ketika saya lulus jadi sarjana, itu dua atribut itu sudah saya miliki dan saya siap untuk terjun ke dalam dunia kerja yang tentunya lebih kompetitif dibandingkan dengan dunia perkuliahan Bapak. Itu 2 motivasi saya Bapak. Luar biasa. Memang betul tuh, kalau di kampus kita kan istilahnya masih amatir. Kalau udah di dunia kerja itu kan udah profesional tuh kan. Tapi Dava hebat. Jadi 2 atribut apa aja Dava?
untuk kita latih ngomong, satu lagi latih apa? Dua Yang atribut pertama tadi. kemampuan berpikir Pak, yang kedua latihan kemampuan berbicara. Oh, kemampuan berpikir dan kemampuan itu bisa dilatih melalui kita presentasi dan debat ya? Iya Pak, benar sekali. Oke, hebat. Itu kalau Dava, kalau kompetisi itu sendiri-sendiri masing-masing apa ada beregu, Dava? Oke, baik Bapak, kalau untuk perlombaan sendiri itu ada dua kategori ya Pak. Ada perlombaan yang sifatnya individu, ada perlombaan yang sifatnya itu beregu atau kelompok. Nah, saya sendiri kalau misalkan saya mengikuti lomba esai ya Pak, esai hukum itu biasanya sendiri Pak, individu. Namun kalau misalkan saya mengikuti lomba debat ataupun karya tulis ilmiah, itu biasanya 2-3 orang per kelompok Pak, seperti itu. Luar biasa Dava, hebat. Sendirian berarti udah sendirian tuh di atas panggung, apa sendirian itu, hadapin apapun harus dihadapin ya Dava ya. Gitu ya. Oke Dava, coba tadi Dava di awal kan udah cerita tuh apa yang Dava lakuin. Boleh tolong di spesifik lagi Dava, prestasi apa yang sudah Dava capai? Kalau Om Dino lihat kan di CV-nya Dava ada 30 lebih achievement dari seorang Dava nih. Coba ceritain apa yang Dava yang Dava paling ingat dan Dava suka dan bangga. Apa prestasi apa Dava? Dan di mana dapatnya Dava? Lomba apa gitu? Oke. Kompetisi yang menurut saya paling memorable ya Pak. Itu pertama kali saya melakukan perlombaan secara offline pasca Covid Pak. Di bulan April tahun 2022. Itu saya masih semester 3, masih terbilang masih mahasiswa baru, dan alhamdulillah saat itu saya lolos untuk final ya, mengikuti babak final lomba karya tulis ilmiah di Yogyakarta, di Universitas Islam Indonesia Pak waktu itu. Nah, dan alhamdulillah saat itu mendapat juara 3 ya, meskipun target awalnya itu maksimal juara 2, minimal juara 2 Pak. Namun pada akhirnya karena faktor pertama kali mungkin baru lomba offline, faktor-faktor lain yang sekiranya itu mempengaruhi saat presentasi, alhamdulillah kami masih bisa membawa juara 3. Meskipun saat itu Bapak, kompetitor kami itu kebetulan sudah angkatan tua semua Pak, angkatan 5 ke atas. Nah, itu yang awalnya membuat saya dan timnya, kebetulan saya bertiga, lomba karya tulis ilmiah di UII ya, namanya Piala Muhammad Natsir. Kebetulan saat itu awalnya mulai ada sedikit rasa nervous sedikit. Wah, kita tahu nih bahwasanya kompetitor kita itu angkatan tua semua, angkatan 5 semester 5 ke atas semua. Nah, saat itu ada rasa nothing tulus. Awalnya nothing tulus, kita berikan yang terbaik aja. Hasil akhirnya bagaimana, mau dapat juara ataupun tidak, ya penting sudah masuk final sudah bagus. Karena itu merupakan salah satu lomba yang paling prestisius Pak, karena waktu itu UII Law Fair itu juga bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi saat itu. Nah, jadi cukup prestis, jadi kita nggak punya ekspektasi yang begitu besar, mengingat lawan kita juga angkatan tua semua, tapi alhamdulillah berkat kerjasama tim yang baik, berkat kepercayaan satu sama yang lain, berkat ikhtiar yang gigih, alhamdulillah kami bisa membawa pulang juara 3 ke Bumi Brawijaya Malang Pak, seperti itu. Itu paling memorable bagi saya Pak, lombanya seperti itu. Jadi yang muda-muda nih nggak nervous, nggak minder sama yang senior ya, dan pulang bawa piala lagi ya. Iya Pak. Nah waktu itu dari sekolahnya Dava itu ngirim tim yang timnya Dava aja, apa ada tim yang lain juga pada waktu itu? Sewaktu itu dari Fakultas Hukum UB hanya mengirim tim kami saja Pak yang lolos. Yang ikut lombanya itu ada 2 tim Pak, tapi yang lolos ke final itu hanya tim kami, 1 tim saja. Hebat. Dava bawain makalahnya apa Dava? Apa yang dipresentasikan apa di lomba itu? Waktu itu kami membawakan perihal aspek hukum dari cryptocurrency Bapak. Waktu itu kami membawakan bahwasannya ya cryptocurrency ya, atau mata uang kripto ini secara normatif ya Pak, menurut undang-undang mata uang itu sebagai alat tukar.
Lalu sebagai komoditas investasi, itu menurut Bapepti ya, atau Badan Pengawas Investasi, itu diperbolehkan. Luar biasa, Mas Dava dari Bang Jeki. Wah. Terus, bentar ya, ini sebagian komennya ya. Banyak nih yang nonton Mas Dava nih. Salut buat Dava, dari ini Om Acong nih. Oke, terima kasih. Oke, nah Dava, lanjut. Ini udah bagus gambarnya. Oke, lanjut ya. Oke, gimana? Jadi tadi sampai di mana? Siapa yang memotivasi Dava? Coba tadi mungkin putus-putus, boleh sekali lagi nggak Dava? Oke, baik. Suara saya terdengar ya Pak Dino ya? Sekarang udah bagus, sekarang bagus. Gambar juga bagus. Nah, siapa yang Maaf memotivasi nih, Dava? lagi hujan. Oke, Nggak jadi apa-apa. motivasi saya, motivasi terbesar saya tentunya dari orang tua ya Pak. Ya pasti kalau misalkan kita kuliah, maunya yang terbaik lah buat orang tua, karena orang tua itu sudah mengorbankan banyak waktu, banyak tenaga, banyak pikiran untuk bisa membesarkan anak-anaknya. Jadi at least harapan orang tua ketika anak-anaknya kuliah adalah bisa menjadi mahasiswa yang luar biasa ya Pak, bukan hanya sekedar mahasiswa yang biasa-biasa saja. Terlebih lagi ayah saya, Bapak Rohindi, yang memang sangat pekerja keras hingga acap kali mengabaikan kesehatannya. Itu mungkin yang menjadi motivasi saya. Dan yang kedua, motivasi saya terutama dorongan dari kakak tingkat saya Pak ya. Kakak tingkat saya yang terus mendorong saya untuk konsisten mengikuti dunia perlombaan. Jadi banyak sekali Pak teman-teman saya yang memang dia sudah mencicipi dunia perlombaan, dunia kompetisi, namun pada akhirnya berhenti di tengah jalan. Entah karena sudah jenuh, entah karena memang dia merasa dia lebih cocok menjadi seorang organisatoris. Nah, itu yang saya tidak ingin, Pak. Karena pada akhirnya mahasiswa itu selalu dihadapkan dengan dua pilihan, Pak, kalau di kampus tuh, Pak. Mau menjadi mahasiswa yang akademis, artinya yang ikut-ikut lomba, ataukah mahasiswa yang organisatoris, atau mahasiswa yang dia ikut bergabung dengan aktif di organisasi, entah jadi presiden BEM dan sebagainya macamnya. Nah, kalau saya pribadi, Pak, kenapa nggak keduanya? Seperti itu. Nah, kenapa nggak keduanya? Kenapa mahasiswa harus dihadapkan dengan pilihan seperti itu? Kalau bisa keduanya, kenapa tidak seperti itu? Nah, itu yang bisa menjadi motivasi saya, Pak. Nah, alhamdulillah, Pak, dari pencapaian yang telah saya dapatkan saat ini, itu berpengaruh juga dengan dunia permagangan saya, Pak. Nah, kebetulan waktu itu saya pertama kali magang itu di suatu firma hukum, salah satu firma hukum terbesar di Indonesia. Itu firma hukum namanya Nurjadin Sumono Mulyadi and Partners atau NSMP. Nah, kagetnya saya lagi ketika saya mulai magang untuk pertama kalinya, saya langsung dimasukkan atau diberikan kasus berkaitan dengan PT Garuda Indonesia yang saat itu dalam putusan PKPU sementara, Pak. Artinya mau diambang batas menuju pilot atau bangkrut seperti itu, Pak. Nah, saya diberikan tugas dan alhamdulillahnya, Pak, melalui pengalaman-pengalaman saya di perlombaan, saya belajar perihal hukum kepilotan dan sebagainya macamnya. Alhamdulillah saya bisa membantu kurator-kurator sekalian dan rekan-rekan sekalian di firma hukum tersebut untuk bisa menyelamatkan Garuda dari jurang pilot, Pak. Jadi alhamdulillah proposal perdamaiannya diterima oleh mayoritas kreditur. Ya, itu saya sangat bangga. Dan beberapa tempat magang saya lainnya seperti Kementerian Pertahanan, kemudian di beberapa bank, saya alhamdulillah punya kesempatan yang besar karena saya sudah punya branding sebelumnya di dunia perlombaan. Jadi ketika saya masuk ke dunia permagangan, setidaknya kurikulum vitae saya sudah dinotis oleh HR-nya dan sebagainya macamnya. Seperti itu, Bapak Ardino. Luar biasa. Hebat. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih, Dava. Saya pengen tahu nih, orang seperti Dava nih, orang yang banyak prestasinya nih, ada nggak tempat yang favorit atau yang kayak gimana sih yang paling asik buat belajar gitu? Apakah di kafe, apakah di perpustakaan, atau di rumah? Tempat apa yang paling asik buat belajar, Dava? Oke, Pak. Untuk tempat yang paling nyaman ya untuk belajar, sebenarnya saya sendiri orang yang jarang ke kafe ya, Pak. Terutama saat masih di Jakarta, saya juga jarang nongkrong ke kafe-kafe. Saya anak rumahan ya, Pak.
lebih baik di kamar. Cuman semenjak saya kuliah, saya lebih nyaman belajar itu dimanapun asalkan dengan teman, Pak. Seperti itu, Oh, dimanapun. Tapi biasanya kami belajarnya itu di public space, di FAUB itu ada public space, Pak. Itu ruang terbuka. Di situ biasanya mahasiswa bisa belajar, bisa untuk sekadar bermain-main saja. Dari situ biasanya kami kalau ada tugas langsung pulang kuliah ke situ ngerjain tugas bareng-bareng. Jadi pas kita nyampe kosan itu sudah selesai tugasnya, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya nyaman juga ada di coworking space ya, Pak, semacam coworking space karena di Malang ini cukup banyak kopian-kopian ya atau kafe-kafe yang menyediakan coworking space. Jadi biasanya saya kalau misalkan pengen menyendiri biar lebih fokus, biasanya ke coworking space. Jadi belajar di kos itu saya jarang, Pak, karena kalau di kos bawaannya maunya tidur ataupun main HP, Pak. Jadi lebih baik keluar bertemu dengan teman-teman ataupun kemana saja yang penting bisa meningkatkan minat belajar saya. Seperti itu, Pak. wah, hebat. Oh, kalau di kos ngantuk, pengen tidur. Makanya di Iya, Pak, bawahnya. Ya. Apalagi Malang dingin kan, Pak, dingin. Jadi kalau teman pengaruh nggak? Kalau teman belajar pengaruh nggak, Dava? Yang mana yang asik jadi kita jadi fokus, bisa semangat. Pengaruh nggak kalau teman belajar? Sangat berpengaruh, Pak. Sangat. Itu salah satu concern saya ketika masuk perkuliahan adalah mendapatkan teman secukupnya, Pak. Kalau orang kan mau mendapatkan teman sebanyak-banyaknya. Namun kalau saya pribadi, teman secukupnya aja, asalkan teman-teman tersebut punya impact yang positif dengan saya juga. Kebetulan sahabat dekat saya juga itu sekarang jadi presiden BEM. Dulu kita sering rombal bareng, sekarang dia menjadi presiden BEM, dan ada teman-teman saya juga yang menjadi mahasiswa berprestasi. Jadi faktor lingkungan itu menurut saya sangat berpengaruh untuk peningkatan kemampuan kita juga, Pak, di kampus maupun di luar kampus. Karena bukan menjadi rahasia umum lagi, Pak, semisal di dunia perkuliahan ini, Pak, apalagi di Malang, itu pergaulannya sangat bebas, Pak. Banyak mahasiswa itu yang terutama dari Jabodetabek, Pak, itu semenjak kuliah di Malang itu sering, mohon maaf, ke klub malam atau ke tempat-tempat yang tidak semestinya dikunjungi oleh mahasiswa. Nah, itu yang coba saya hindari. Nah, salah satu caranya adalah dengan berteman dengan orang-orang yang sekiranya punya impact yang bagus buat kita dan orang tersebut punya job ataupun punya job desk yang positif juga. Seperti itu, Pak. Jadi sangat berpengaruh bagi kemampuan belajar dan juga berorganisasi, Pak. Seperti itu. Iya. Prihatin ya, Dava ya. Prihatin, Papa Mama udah kerja, Papa udah kerja luar biasa tadi. Kita nggak tega ya kalau kita nggak belajar ya, Dava ya. Siap. Jadi kalau Dava tadi kan Dava bilang ada 2 jalur nih. Ada yang suka berorganisasi, ada yang suka lomba-lomba. Dava yang tipe yang suka lomba-lomba ya, Dava ya. Oke, kalau saya pribadi, insya Allah keduanya, Pak. Karena sekarang saya juga berorganisasi juga. Jadi saya menyeimbangkan antara aspek akademis dengan aspek manajerial saya, karena menurut saya penting berorganisasi, Pak. Karena kemampuan manajerial kita, kemampuan kita dalam memanage waktu, memanage emosi, kemudian memanage sumber daya anggota di dalam organisasi itu penting untuk kita latih, Pak. Karena nanti apalagi di dunia kerja, tentunya tantangannya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan bagaimana kita memanage di suatu organisasi. Jadi saya berusaha untuk menyeimbangkan antara organisasi dan juga akademis untuk lomba-lomba sebagai macamnya, Pak. Seperti itu. Oke. Dava, ini ada tamu istimewa nih, Dava nih. Papa Rohendi nih, Papa Rohendi Afandi, luar biasa, Dava. Ini Papa Rohendi galak nggak kalau di rumah nih? Yang bikin Dava mau belajar nih, Papa Rohendi nggak marah-marah? Apa dia kasih semangat aja? Gimana, Dava? Selalu kasih semangat, Pak, dan tegas, Pak. Itu nggak galak tapi tegas, Pak. Sama ibu bapak saya juga dua-duanya tegas. Mama juga tegas ya. Oke. Iya, Pak. Luar biasa. Ini saya cerita dikit nih, Pak Rohendi ini sahabat saya, ya luar biasa. Memang tadi dia kalau kerja suka lupa waktu, sampai sakit-sakit gitu. Saya bilang udah, Pak Rohendi jangan terlalu ngoyo. Kita kan waktu bisa diatur lagi. Tapi dia memang kerjanya luar biasa. Ya, Pak Rohendi apa kabar, Pak Rohendi? Makasih nih.
Anaknya hebat sekali ya. Ntar saya bacain dulu juga nih. Ada lagi komen dari Jackie. Jackie 42, hebat luar biasa Mas Dava. Wah, hebat. Ada Mas Rido, apa kabar Mas Rido? Hebat Dava. Oke Dava, lanjut ya Dava ya. Ya Pak. Oke Dava, gimana sih Dava sharing-sharing dong sama teman-teman yang nonton nih. Ya. Gimana caranya kita bisa jadi siswa yang berprestasi? Kasih tip-tip khusus nih, gimana kita bisa jadi orang berprestasi? Boleh tolong Dava. Oke, baik Bapak. Tips and trik dari saya yang pertama tentunya panen sedini mungkin juara-juara Pak. Dari semester 1 bahkan kalau ada kesempatan untuk mengikuti lomba, ikuti saja Pak. Seperti itu. Oke. Tapi tentunya ketika kita mengikuti lomba ya di semester 1, semester 2 atau semester 3 yang tergolong semester muda, kita harus didampingi oleh mentor. Jangan sampai kita lomba sendirian Pak. Karena biasanya apa yang menurut perspektif kita itu benar, belum tentu menurut perspektif mentor kita itu benar, Pak. Nah, itu yang menjadi pelajaran saya. Jadi penting untuk mahasiswa muda itu kalau misalkan mau ikut lomba saja. Tidak usah menunggu waktu terlalu lama, tidak usah menunggu semester sekian dan sekian. Kalau ada kesempatan untuk lomba, dan ada waktu, dan ada sebagainya macamnya, silakan ikutin saja. Tapi harus didampingi juga oleh mentorisasi yang baik dan benar. Itu tips and trik yang pertama buat saya. Kemudian yang kedua, Pak, misal pada akhirnya salah satu kendala juga Pak, kalau misalkan orang-orang tersebut sudah terlalu sering lomba, biasanya IPK-nya anjlok Pak, IP-nya anjlok di kelas. Nah itu gitu ya? Banyak sekali ya rekan-rekan saya ataupun kakak tingkat saya yang dia sudah keasikan lomba, setiap bulan pasti ada keluar daerah, pada akhirnya meninggalkan kelas. Nah itu pada akhirnya membuat IP dia itu turun ya. Nah itu warning juga buat hadirnya nonton juga, kalau misalkan ikut lomba, boleh nggak apa-apa sesekali pasti ada izin untuk tidak kelas, karena kita lomba pasti ada kesempatan ke luar daerah. Cuma pada akhirnya selesaikan dulu tugas-tugas kuliah, selesaikan dulu tugas-tugas ataupun kewajiban yang sifatnya primer dulu, baru kita fokus ke lomba. Jadi itu yang selalu saya tekankan ke diri saya maupun ke adik-adik saya saat ini sedang saya gembleng juga Pak untuk regenerasi lomba. Selesaikan dulu tanggung jawab kalian di kelas. Kalau sudah selesai, baru kalian boleh beralih ke lomba. Kalau misalkan tugas kalian belum selesai, jangan berani-berani untuk beralih ke lomba, karena itu akan mengacaukan tanggung jawab kalian. Karena yang pasti di kelas itu pasti yang paling utama di kelas Pak. Lomba itu jangan sampai mengalahkan indeks prestasi kita ataupun nilai-nilai kita di kelas. Kemudian yang ketiga Pak, menurut saya konsisten Pak intinya. Kalau untuk ingin menjadi mahasiswa berprestasi, salah satu indikatornya itu kan akumulasi dari prestasi yang didapatkan Pak. Jadi banyak-banyakan prestasi yang didapatkan, baik itu nasional maupun internasional. Nah, teman-teman yang ingin menjadi mahasiswa berprestasi harus konsisten mengikuti lomba. Jangan sampai teman-teman mengikuti lomba, ikut 2 lomba, habis itu udah nggak ikut lagi, ataupun sudah vakum dulu. Jangan sampai ada vakum teman-teman mengikuti lomba. Yang penting teman-teman tahu kapan teman-teman harus mengikuti lomba, kapan teman-teman harus fokus ke hal yang lain dulu, tapi intinya tetap konsisten. Konsisten bukan berarti kita mengikuti lomba sebaik-baik mungkin. Konsisten berarti itu maksudnya adalah kita mengikuti lomba sesuai dengan porsi kita, baik secara waktu, tenaga, energi, dan pikiran, dan jangan sampai terputus Pak. Mungkin 3 tips utama itu saja Pak, misal ingin menjadi mahasiswa yang berprestasi. Luar biasa. Gitu ya. Jadi ada apa? Tapi kalau ada beberapa sekolah ada Pak. Itu yang supaya anaknya tuh tetap bisa fokus. Mamanya kalau dari tingkat terakhir dia nggak boleh ikut organisasi, maksudnya nggak boleh jadi ketua organisasi. Kalau udah semester terakhir, di situ ada juga nggak di Universitas Brawijaya? Untuk kalau udah semester berapa nggak boleh ikut lomba atau nggak boleh ikut organisasi gitu? Oke Pak, kalau di FHUB sendiri regulasinya, kalau untuk perlombaan itu nggak ada batasan Pak. Jadi selama dia masih berstatus mahasiswa aktif, artinya belum yudisium atau belum lulus, dia tetap boleh melakukan lomba. Namun kalau organisasi dia ada regulasi khususnya Pak. Kalau untuk di semester 8 itu sudah tidak boleh ada yang berorganisasi Pak. Kalau sudah menginjak semester 8.
seperti Oke, itu. oke, Nah, oke. jadi Oke. antara organisasi sama prestasi mungkin lebih leluasa yang lomba-lomba Pak, karena lomba-lomba itu nggak ada batasan selagi dia masih belum lulus dari FVB. Seperti itu Pak. Ya. Nah, kalau ini saya tertarik nih, menarik nih. Dava kan saya lihat emang IP-nya selalu tinggi kan dari mulai Papa Rohendi juga cerita dari SMP, SMA, IP-nya selalu tinggi. Nah, sekarang di kuliah juga ikut lomba-lomba sering menang. IP-nya terganggu nggak, Dava? Oke, Gimana, baik Dava? Pak. Kalau faktanya ya Pak, mungkin ketika saya mengikuti berbagai perlombaan, ada beberapa kali saya ketinggalan pelajaran di kelas Pak. Oke. Sehingga saya Oke. harus mengejar pelajaran tersebut dan itu Ya. berimplikasi sama nilai ujian yang mungkin nilai ujiannya itu pas-pasan Pak. Oke. Tapi alhamdulillah untuk IPK sendiri masih aman Pak, masih di angka 3,99 Pak. Gitu, alhamdulillah. 3,99, ya Iya, alhamdulillah banget. Itu mah nggak pernah jeblok dong, Dava, please deh. 3,99. Dava, adanya Dava juga sangat berprestasi ya. Yang kan Dava kembar ya. Adanya juga iya, Pak. pinter banget ya. Tapi Iya, kenapa nggak sekolah Pak. di tempat kuliah yang sama? Nggak ya, bidangnya lain ya. Adanya Dava. Ya, Siapa dia namanya? kebetulan si Devi. Ya, Ah. Devi Pak. Ah. Devi dia memang minatnya lebih ke fashion design ya Pak. Oh, jadi karena oke. memang perguruan tinggi negeri itu jarang atau tidak ada yang memiliki jurusan fashion design, makanya jadinya adanya perusahaan perguruan tinggi swasta Pak, seperti Telkom dan sebagainya macamnya yang menyediakan jurusan seperti itu. Jadi karena memang minat dia Pak yang suka gambar-gambar Pak. Ya. Kebetulan saya itu nggak bisa gambar, nggak bisa gambar. Kalau dia bisa gambar-gambar, jadi dia memang minatnya itu ke fashion design. Terus saya sendiri nggak tertarik sama sekali Pak dunia-dunia seperti itu Pak. Kalau Dava nih kakaknya apa adiknya? Dava kan membarkan sama Devi ya. Dava kakaknya Iya, apa Pak. adiknya? Kalau secara keluar duluan Pak itu si Devi Pak. Yang Devi keluar kakaknya. duluan. Oke. Cuman karena kalau di tradisi Jawa ya Pak ya, kalau ada anak kembar itu yang keluar kedua itu pasti jadi kakak Pak. Kenapa? Karena yang dia yang bantu dorong. Bantu dorong yang keluar pertama. Yang ngalah ya. Iya. Jadi Oke. secara tradisi Jawa ya saya kakaknya, tapi secara pencatatan administratif Devi yang anak pertama Pak. Seperti itu. Oke. Pengen tahu aja Dava, kalau dulu waktu SMA tuh satu sekolah ya, SMA SMP satu sekolah ya? Dari sama ya? TK satu sekolah Pak. Nah, dari TK satu sekolah. Nah, itu kan sama-sama sering juara tuh. Itu suka saing-saingan nggak sama kakaknya Dava, sama adiknya Dava? Sering saing-saingan nggak? Kan sama-sama juara-juara terus. Hah? Oke. Kalau untuk di SD sendiri kebetulan kita sekelas ya Pak ya. Iya. Waktu itu sekelas. Ya kadang-kadang selip-selipan Pak. Misalkan semester 1 saya peringkat pertama, Devi peringkat kedua. Semester berikutnya Devi peringkat pertama, saya peringkat kedua, atau nggak jauh-jauh dari 3 besar. Kalau di SD ya memang ada persaingan Pak di peringkat 3 besar antara saya sama Devi. Cuman untuk SMP sampai SMA karena kami berbeda kelas dan juga berbeda concernnya. Kalau Devi di IPA, saya di IPS, jadi memang tidak ada persaingan seperti itu. Hanya di tingkat SD saja persaingannya Pak. Luar biasa, Dava hebat. Devi juga hebat. Oke Dava, lanjut nih pertanyaannya. Faktor-faktor apa yang pengaruhi Dava, memotivasi Dava untuk berprestasi? Faktor-faktor apa Dava? Kenapa Dava? Faktor apa? Apakah faktor prihatin sama orang tua, atau faktor jauh dari orang tua, atau apa nih saya mau jadi nomor 1? Faktor apa yang memotivasi Dava untuk berprestasi? Kan ini kan konsisten Dava nih prestasinya, apalagi IP-nya 3,99. Apa Om Dino pengen tahu nih, faktor apa yang memotivasi Dava? Oke. Faktor utamanya saya ingin nanti cepat mendapatkan pekerjaan Pak setelah lulus dari fakultas itu, karena kalau kurikulum vitae kita sudah mumpuni baik secara nilai ataupun indeks prestasi kumulatif maupun dari keorganisasian, keprestasian, dan juga pengalaman-pengalaman magang itu sudah terpenuhi semua, insya Allah pekerjaan tidak akan lama
mendekat ke kita Pak. Jadi faktor utama saya itu Pak, karena dikit lagi bapak saya pensiun juga ya. Jadi saya fokus utama saya nanti sehabis lulus kuliah bisa mendapatkan pekerjaan dulu. Habis itu sembari mencari beasiswa dan nanti bisa sembari S2 Pak, sembari bekerja Pak. Faktor utama saya sih itu untuk bisa segera cepat mendapatkan pekerjaan. Faktor yang kedua kemudian, kalau lomba itu kan kalau menang dapat uang ya Pak ya. Jadi lumayan lah Pak buat tambahan-tambahan dikit uang jajan. Jadi orang tua nggak usah ngirim uang bulanan full dan sebagainya macamnya. Itu faktor lain juga ya Pak. Faktor pelengkap aja. Jadi saya alhamdulillah jadi bisa nambah uang jajannya karena menang uang lomba. Bisa beli ini, bisa beli itu. Jadi alhamdulillah banyak manfaat-manfaat yang saya dapatkan ketika saya mengikuti perlombaan. Seperti itu Pak Dido. Luar biasa. Oke, Dava, lanjut nih Dava. Boleh peran apa yang buat Dava berprestasi? Jadi peran siapa, Om Dino atau peran orang tua? Apakah perannya adiknya si Devi yang juga sangat pintar ini? Apa nih peran orang tua atau peran adik keluarga nih apa dalam Dava menjadi orang berprestasi, apa nih perannya? Apakah papa ngikutin banget atau mama ngikutin banget, nanyain Dava udah belajar apa belum? Dari kecil kan Dava juara terus nih. Peran apa yang dilakukan sama keluarga nih? Kalau dari orang tua saya sendiri itu sama sekali nggak pernah memberikan target spesifik Pak. Harus ini, harus itu, nggak pernah sama sekali. Yang penting saya ketika berkuliah merantau di Malang tahu kewajiban dan tahu batasan Pak. Kewajiban saya ya belajar. Saya tuntaskan perkuliahan saya tepat waktu dan tahu batasan. Jadi secara moral atau tindakan saya tidak neko-neko, tetap dalam batasan-batasan yang tidak melanggar kaidah kesusilaan dan sebagainya macamnya. Itu orang tua hanya menekankan dua itu Pak, tapi tidak memberikan target-target spesifik. Jadi dengan seperti itu saya lebih leluasa untuk bisa mengeksplor diri. Kalau misalkan orang tua pada akhirnya mematok target anak seperti ini harus seperti ini, pada akhirnya anak tersebut tidak akan leluasa Pak untuk bisa mengeksplor diri. Dia akan terkungkung sama target-target yang diberikan oleh orang tua. Tapi kalau orang tuanya memberikan keleluasan yang bebas, dan alhamdulillah saya bisa leluasa mengeksplor diri selama berkuliah di Malang, dan itu peran orang tua menurut saya yang terbesar seperti itu Pak, memberikan keleluasan untuk saya asalkan tidak keluar dari batasan kewajiban dan juga batasan-batasan perilaku saya selama di Malang. Itu. Kemudian yang kedua juga saya termotivasi dengan Pak Ardino ya, yang meskipun sudah di usia yang tidak muda lagi, tapi masih mau membagikan ilmunya sama berpengalaman selama 35 tahun di dunia perbankan. Jadi saya juga termotivasi dengan Pak Ardino yang terus memberikan pelajaran-pelajaran ataupun edukasinya perihal perkreditan ya Pak ya. Kebetulan skripsi saya juga mengambil kredit bank ya. Jadi saya mau belajar banyak dengan Pak Dino lah, seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, kita sama-sama Dava. Saya juga banyak belajar sama yang muda-muda. Ya. Kalau saya sih prinsipnya moga-moga saya jadi bisa orang yang bermanfaat buat orang lain gitu aja. Oke, Dav. Lanjut ya. Yap. Pak. Gimana sih Dava? Gimana kan Dava banyak ini nih kompetisi. Gimana Dava? Gimana cara menghadapi persaingan? Apa strateginya Dava? Kan sekarang semua pinter-pinter, semua sekolah juga hebat tuh yang menyediakan infrastruktur gitu. Oh, coba gimana Dava? Apa strateginya dan gimana cara menghadapi persaingan? Oke, baik Bapak. Fakta menarik juga Pak, ketika saya masuk ke dunia perlombaan, jadi banyak sekali mahasiswa-mahasiswa itu yang pintar-pintar. Meskipun dia masih dalam taraf semester muda. Tapi justru bahkan yang pintar-pintar itu banyak dari univ-univ yang memang tidak ternama Pak. Ketika saya masuk ke dunia perlombaan ataupun kompetisi itu, saya sangat merasakan sekali kompetisi yang begitu nyata Pak, yang begitu real. Jadi saya berhadapan dengan mahasiswa-mahasiswa yang tentunya secara tingkat intelektualitas itu tinggi, mumpuni dan punya kemampuan yang tidak jauh berbeda. Dia sama-sama hebatnya. Dan itu yang membuka mata saya bahwasannya tidak hanya mahasiswa yang dari univ-univ besar saja yang pintar-pintar, tapi mahasiswa yang dari univ-univ yang kadang kita nggak tahu namanya atau baru tahu namanya itu juga pintar-pintar Pak. Jadi nggak ada, makanya saya katakan bahwasannya tidak
tidak ada standarisasi perihal nama besar kampus kalau misalkan di dunia perlombaan. Ya. Semua pun bisa menjadi juara, baik dari univ-univ yang tidak terkenal namanya maupun univ-univ yang terkenal namanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara saya menghadapi persaingan, intinya saya fokus sama diri sendiri aja, Pak. Saya fokus sama diri sendiri aja. Saya tidak fokus ke bagaimana ke orang-orang lain seperti apa, tapi tentunya saya terus mensupport satu sama lain, berbuat baik ke semua orang-orang, Pak. Seperti itu. Karena bisa jadi nanti ketika saya butuh bantuan, kalau misalkan saya nggak berbuat baik sama teman-teman saya atau sekitar saya akan kesulitan untuk meminta bantuan. Jadi intinya meskipun itu kompetitor kita, di kelas ataupun dimanapun, tetap sharing-sharing ilmu, berbuat baik dan sebagainya macamnya. Jadi nanti kompetisi yang dihasilkan itu adalah kompetisi yang sehat dan bijak seperti itu, Pak. Jadi kalau untuk kompetisi, saya fokus ke diri saya sendiri dan juga tetap sharing-sharing ilmu ke kompetitor kita sekaligus ya, ataupun rival kita sekaligus di kelas ataupun dimanapun. Seperti itu, Pak, dari saya. Luar biasa, Dava, luar biasa. Wah, bagus banget, Dava deh. Jadi terjawab sudah nih, kenapa Dava jadi begini nih. Itu apa, filsafah hidupnya bagus banget. Jadi sama pesaing pun ini ya, berbuatlah kebaikan ya, karena suatu hari kita butuh dia ya gitu, Dava ya. Hebat, Dava. Nah, Dava, coba kasih tahu, kalau tadi kan apa yang membuat Dava hebat, sekarang ada kendala-kendala nggak? Ada tantangan-tantangan di lapangan, umpamanya, wah cari materi susah nih, bahannya susah. Ada kendala apa Dava yang selama ini hadapin? Baik, Pak. Kalau untuk kendala, saya mencatat ada beberapa ya, Pak. Yang pertama itu dari rekan setim dulu, Pak. Biasanya kalau misalkan kita lomba itu setim ya, atau berkelompok itu, biasanya, Pak, ini nggak sering sih, biasanya ada satu orang anggota kita yang hilang-hilangan atau tidak tanggung jawab dengan jobnya. Nah, itu kendala-kendala yang sering saya jumpai ketika saya melakukan perlombaan. Jadi ada anggota tim yang tidak melakukan tugasnya dengan baik dan benar, ada yang hilang-hilangan, tidak bisa dikabari. Itu yang pertama, Pak, dari sisi internal timnya. Kemudian yang kedua, kendala yang secara umum pasti dirasakan oleh mahasiswa adalah tentunya memahami ilmu hukum yang begitu dinamis, Pak. Karena apalagi sekarang di era triple disruption, bagaimana teknologi itu bisa menginternalisasi seluruh lini kehidupan, itu kita harus dinamis dalam mempelajari hukum, Pak. Seperti itu, terutama lagi di hukum ekonomi dan bisnis yang memang saat ini sangat-sangat dinamis. Kalau misalkan kita nggak mengikuti perkembangan zaman, kita akan kesulitan dalam mencerna atau memahami isu-isu hukum yang kemudian biasanya sering dibawakan dalam perlombaan-perlombaan seperti itu, Pak. Mungkin kendalanya secara garis besar ada dua itu saja, Pak. Oke. Dapat, pengen tahu dong, itu kalau dulu kita SMA kan ada bidang eksakta, ada bidang sosial, tadi kan ada IPA, ada IPS. Kalau itu kan di bidang hukum ada pidana, ada perdata. Itu ada bidang khusus nggak? Apa begitu kita jadi sarjana hukum udah pasti tahu dua-duanya? Pidana dan perdata. Gimana? Kalau di Fakultas Hukum sendiri, Pak, baik di Universitas Brawijaya maupun di seluruh univ di Indonesia, itu nanti ketika mahasiswanya memasuki semester 6, itu dia akan ada pembidangan, Pak, atau ada konsentrasi. Ada yang ke hukum pidana, ada yang ke hukum ekonomi dan bisnis, ada yang ke hukum tata negara, ada yang ke hukum agraria dan sebagainya macamnya. Tapi memang dari semester 1 sampai dengan semester 5, kita sudah diajari basic-basic dari pembidangan hukum itu, Pak. Jadi nanti tetap apapun pembidangannya, keluarnya sebagai sarjana hukum. Toh, bukan sarjana hukum tata negara, bukan sarjana hukum pidana dan sebagainya macamnya. Jadi meskipun nanti di bidang-bidangkan, Pak, tapi tetap mahasiswa pun nanti harus bisa paham dari semua bidang hukum itu sendiri, Pak. Oke, ngerti. Jadi begitu jadi SA dia udah tahu pidana, tahu perdata ya berarti ya? Iya, Pak. Oke. Cakep Dava. Jadi bisa belajar juga nih. Dava, rencana 5 tahun ke depan, Dava, kan insya Allah kan kamu bentar lagi lulus nih. Ya, Pak. 5 tahun ke depan apa nih? Seorang Dava yang sangat berprestasi, apa nih rencana 5 tahun ke depan? Baik, Pak Dino. Rencana saya ketika
selepas nanti lulus dari Fakultas Hukum, saya tentunya mau ambil sertifikasi advokat dulu, Pak. Karena itu yang penting nanti. Saya ingin menjadi pengacara nanti yang ekspertisnya itu di bidang kepailitan, Pak. Kemudian di bidang persaingan usaha dan juga perbankan, Pak. Karena kebetulan saya ngambil konsentrasinya hukum ekonomi dan bisnis, jadi saya lebih tertarik ke arah seperti itu. Dan kemarin saat saya magang juga, saat menangani kasusnya PT Garuda, saya semakin mantap dan yakin kalau misalkan kedepannya karir saya kedepannya ingin menjadi berkecimpung di firma hukum yang bergerak di bidang kepailitan, perbankan, persaingan usaha maupun merger dan akuisisi, Pak. Jadi rencana saya seperti itu. Namun saya punya planning lain juga, Pak, alternatif. Saya juga ingin menyiapkan juga menjadi kurator nanti. Kurator, kemudian kalau misalkan nanti kedua pengacara sama kurator itu masih terkendala, saya nanti akan ingin berkarir di korporasi saja, Pak. Baik di bank umum maupun bank syariah, baik di bank konvensional maupun di korporasi di bagian legalnya, Pak. Jadi alternatif saya seperti itu. Dan saya juga nggak menutup kemungkinan, Pak, mau menjadi pengajar juga, Pak, dosen juga di FAUB yang telah membesarkan nama saya juga. Tapi itu bukan hal yang utama, Pak. Saya ingin mau jadi dosen seperti dosen kamu saja, seperti itu. Intinya saya juga pengen tetap ngajar, meskipun nggak sering, tapi fokus utama saya adalah menjadi advokat atau tidak, kurator atau tidak, bekerja di korporasi besar. Itu sih target saya, Pak. Kalau ngajar nanti balik ke Jakarta apa tetap stay di Malang? Kalau ngajar nanti mungkin tergantung dari open recruitnya ya, Pak. Kebetulan di UB sendiri Fakultas Hukumnya juga ada di Jakarta, Pak. Tapi di Jakarta itu khusus untuk program doktoral saja. Ada kampus di Jakarta di dekat Rasuna Said mendingan, Pak. Seperti itu. Hebat, Dava. Oke, Dava. Pertanyaan terakhir nih, Dava nih. Siapa? Kunci sukses, Dava. Kunci suksesnya apa? Coba Dava kasih tahu rahasia-rahasianya apa nih, kok Dava, atau filosofi Dava apa kok bisa drive-nya begitu kuat? Tadi kan Dava udah cerita, apa nih kunci sukses atau filosofinya Dava? Sama satu lagi, ada 2 pertanyaan ya, kunci sukses dan filosofinya, sama pesan-pesan buat pemirsa, Dava. Oke, mungkin ini sebagai closing statement ya, dari saya. Untuk kunci sukses saya sendiri adalah yang pertama tentu harus belajar. Terus belajar itu nggak hanya di kelas, tapi ambil pelajaran di luar kelas sebanyak-banyaknya. Karena di era ini ya, Pak, itu banyak sekali kursus ya yang dihadirkan oleh berbagai macam platform, baik itu kursus yang menunjang saya sebagai sarjana hukum, maupun kursus-kursus yang akan menunjang saya untuk bisa meningkatkan soft skill seperti Microsoft Word, Microsoft Excel dan sebagainya macamnya. Nah, jadi yang pertama ambil pelajaran sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua tentunya meskipun juga saya bukan orang yang beriman banget ya, Pak, bukan orang yang soleh banget. Intinya jangan pernah meninggalkan Tuhan aja, Pak. Ketika kita dimanapun setuju. berproses ya atau berkarir, jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena ya kita saat ini diberi nafas, diberi kesehatan ya karena faktor dari Tuhan. Jadi jangan sampai Tuhan telah memberikan kita banyak sekali benefit-benefit, tapi justru kita mengkhianatinya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya, seperti itu, Pak. Apalagi remaja, rawan sekali karena masih labil ya, Pak, emosinya, jadi mudah diajak ke sana, mudah diajak ke sini. Jadi yang pertama belajar, kemudian yang kedua jangan jauh dari Tuhan, dan yang ketiga adalah kalau misalkan lagi menjumpai sejumlah kesulitan-kesulitan dalam dunia perkuliahan, ingat orang tua saja, Pak. Saya seperti itu, Pak. Kalau lagi malas belajar, kalau lagi tidak ada minat untuk mengerjakan tugas, saya langsung coba mengingat orang tua saya. Orang tua saya nggak ada kata capek untuk kerja, cari duit. Kok saya yang sudah dibayarin kuliah, tapi kok masih ada leha-lehaan. Nah, itu menjadi cambuk keras juga buat saya seperti itu untuk dunia perkuliahan. Kalau untuk teman-teman yang ingin menjadi mahasiswa berprestasi nanti, tentunya yang pertama jangan mulai takut untuk berlomba.
imbangi juga dengan meningkatkan kapasitas teman-teman dalam riset, dalam menulis ataupun dalam berbicara. Terus latih terus, karena kemampuan berpikir dan kemampuan berbicara itu tidak hanya cukup dengan teori saja, namun juga harus dipraktikkan secara langsung kita dalam sehari-hari. Karena esensi dari mahasiswa itu ya nggak jauh dari menulis, riset, dan juga berbicara. Nah, itu yang saya ingin sampaikan ke teman-teman semua. Kalau ingin menjadi mahasiswa berprestasi, konsisten dalam berlomba, terus tingkatkan kemampuan diri, baik dengan pelajaran-pelajaran di kelas, di luar kelas, dengan kakak tingkat, cari informasi-informasi sebaik banyaknya, gali, cari pengalaman juga sebaik banyaknya dengan turun ke masyarakat, jangan hanya di kelas saja, jangan turun ke masyarakat, kalau perlu sesekali coba ke daerah kabupaten ya, yang mana itu sekiranya perlu sekali bantuan-bantuan dari mahasiswa untuk bisa mengadvokasi dan sebagainya macamnya, dan terus konsisten dalam mengikuti perlombaan. Mungkin closing statement dari saya itu aja, Pak. Luar biasa. Luar biasa, Dava. Jadi saya rangkum dikit nih ya, seorang Dava ya. Jadi kalau saya lihat nih, Dava ini mahasiswa yang sangat berprestasi, dan bukan hanya waktu kuliah, tapi dari SD, SMP, SMA. Saya ini teman baiknya papanya Dava, dan saya udah diceritakan bagaimana Dava hebat dari kecil sama saudara kembarnya, Mbak Devi. Ya, juga Dava nih banyak menang di lomba-lomba, tadi diceritakan kan, mulai dari bahkan waktu melawan senior-seniornya juga, dan orang yang sangat bersosial tadi, nggak hanya memikirkan diri sendiri, teruslah berbagi sama orang, bermanfaatlah sama orang. Dan juga IP-nya tadi yang Dava bilang biasa aja, alhamdulillah 3,99. Padahal waktunya banyak buat lomba ya, tapi IP-nya bisa 3,99, luar biasa. Kamu idol banget kamu, Dava. Luar biasa, Dava. Oke, buat pemirsa yang mau nonton lagi acaranya bincang-bincang dengan Muhammad Dava, bisa nanti lihat di YouTube channel Arino Gusman. Banyak yang bagus-bagus deh, banyak yang sangat menginspirasi. Ya, gimana jadi seorang, buat Om Dino sih ini idola banget ya. Oke, Dava, terima kasih banyak waktunya, Dava. Juga buat pemirsa, terima kasih waktunya udah nonton Dava di sini ya. Assalamualaikum, Dava. Waalaikumsalam, Pak Rino. Sehat selalu, Pak. Salam sama keluarga. Ya, terima kasih.